Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap bersemangat meskipun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah ya. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa untuk terus meraih cita-cita dan impian kita, insya Allah. Baik anak-anakku sekalian, kali ini berjumpa lagi dengan Pak Giri ya. Pak Giri akan menjelaskan sebuah materi yang akan Pak Giri awali dengan menampilkan sebuah gambar. Nah, gambar ini sering kalian saksikan di televisi. Ketika misalnya kalian pergi ke minimarket ya, kalian juga sering lah melihat benda-benda ini. Benda apa ini? Kita lihat ini. Nah, satu ini ya, Pond's Men. Yang kedua, Pond's untuk woman ya, untuk perempuan ya, acne solution ya. Ini berarti Pond's atau sabun pembersih wajah yang berguna untuk masalah jerawat. Nah, apa Pak, kok kita mau bahas produk ini? Tidak, kita tidak ingin membahas produk, tapi kita ingin fokus pada jerawat. Pak Giri sekarang bertanya, apakah kalian sudah pernah berjerawat? Coba dicek di wajahnya, mungkin ada jerawatnya. Oke, baik, kita lanjut. Apa sih kaitannya jerawat dengan pelajaran kita kali ini? Kali ini kita akan membahas ya anak-anakku, pelajaran tentang pubertas atau akil balik. Lalu apa kaitannya Pak tadi dengan Pond's, dengan jerawat? Mari kita bahas bersama-sama. Baik, kita mulai pembahasan tentang pubertas dari fase pertumbuhan manusia ya. Yang pertama ini balita. Tentunya kalian semua pernah mengalami masa balita ini ya, anak. Lalu masa anak-anak. Yang ketiga adalah masa remaja. Yang keempat adalah dewasa. Dan tentunya ada fase yang lain ya, ketika kalian sudah mulai tua nanti. Tapi di sini Pak Giri ya menampilkan 4 fase dari kehidupan manusia, yakni dari balita, ya, anak-anak, remaja, dan dewasa. Di manakah posisi kalian saat ini? Posisi balita, anak-anak, remaja, atau dewasa? Mari kita bahas. Nah, masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Lihat, ini anak-anak. Apakah kalian masih anak-anak saat ini? Dan ini remaja. Dan yang ini adalah masa dewasa. Jadi masa remaja adalah masa peralihan antara anak-anak dan orang dewasa ya. Sudah lewat masa anak-anak tapi belum sampai ke masa dewasa. Nah, biasanya usia remaja itu antara 10 sampai 19 tahun. Ini tentunya banyak ya pendapat-pendapat daripada para ahli terkait usia remaja ya, berbeda-beda, tapi di sini Pak Giri mengambil yang usia 10 sampai 19 tahun. Kalian boleh mencari di referensi lainnya anak-anakku. Baik, kita lanjut. Pada usia remaja inilah kita memasuki masa pubertas yang ditandai dengan perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi reproduksi. Apa sih maksudnya? Mari kita bahas satu-satu ya anak-anakku. Nah, usia pubertas tiap remaja berbeda-beda. Biasanya perempuan berlangsung antara 9 sampai 13 tahun dan laki-laki 10 sampai 14 tahun. Usia masa pubertas itu berbeda-beda anakku. Lagi-lagi para ahli berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nih untuk wanita atau perempuan itu usia 9 sampai 13 tahun dan untuk laki-laki 10 sampai 14 tahun. Nah, lalu ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Nah, kita masuk ke dalam ciri-cirinya ya. Lalu kita kaitkan nanti dengan gambar di awal ya. Nah, perubahan primer ini anak-anakku adalah perubahan yang terjadi tidak nampak secara fisik. Jadi orang lain itu tidak tahu anak-anakku terhadap perubahan-perubahan primer yang ada dalam tubuh remaja yang mengalami masa pubertas. Contohnya apa Pak? Nah, ini diproduksinya sel sperma atau sel jantan. Ini bagi laki-laki ya. Lalu kita lanjut kepada perubahan sekunder atau perubahan fisik. Nah, perubahan sekunder ini nampak. Jadi orang lain ya, teman-teman kita itu tahu ada perubahan-perubahan secara fisik yang bisa dilihat dengan jelas. Yang pertama seperti itu, munculnya jerawat tadi ya. Yang kedua, jakun mulai tampak
Yang ketiga, suara membesar nih bagi laki-laki atau tumbuh kumis dan janggut. Ini Pak Giri hanya menyampaikan beberapa ciri-ciri. Tentunya ciri-ciri pembatas untuk laki-laki itu lebih banyak lagi. Kalian bisa mencarinya di referensi lain. Oke, kita lanjut kepada ciri pubertas pada perempuan. Nih, lagi perubahan utama, primer, menstruasi atau diproduksinya sel ovum, sel telur. Lalu perubahan fisik, sekunder, yakni sama ya, munculnya jerawat, pinggul mulai melebar, tumbuh rambut di ketiak. Dan kita lanjutkan ke ciri pubertas secara psikis. Nah, ini sama ya, bagi laki-laki ataupun perempuan mengalami perubahan pubertas secara psikis ya. Perubahan psikologis atau kejiwaan ini dipengaruhi oleh hormon yang ada dalam tubuh manusia, yakni hormon adrenalin. Hormon ini dapat menyebabkan remaja menjadi apa? Nih, ingin mencoba hal-hal baru. Nah, pada masa-masa pubertas ini kalian itu biasanya penasaran dengan hal baru yang ada di sekitar kita ya. Misalnya melihat temannya melakukan hal ini, kalian ingin meniru. Melihat tontonan ini, kalian ingin meniru. Penasaran, ingin mencoba hal baru. Jika hal baru yang kalian coba itu hal yang positif, tentunya akan berdampak positif pula bagi diri kalian. Yang kedua, mulai tertarik dengan lawan jenis. Nah, ketertarikan dengan lawan jenis ini fitrah anak-anakku. Ini memang harus ya. Kalau laki-laki itu memang harus suka kepada wanita atau perempuan, dan sebaliknya perempuan harus suka pada laki-laki. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi ada syarat-syaratnya. Kita kan tahu ya, ada batasan-batasan bergaul antara laki-laki dan perempuan. Lalu emosi yang meninggi. Nah, masa-masa pubertas ini biasanya emosi anak-anak itu mulai meninggi, mudah marah. Tentunya hal ini bisa kita cegah dengan nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan banyak orang, tapi apa? Orang yang bisa bersabar dikala dia marah. Dan banyak tips-tips lain agar kita bisa mengontrol emosi kita. Lalu berkurangnya kepercayaan diri. Loh, kenapa Pak kok bisa berkurang kepercayaan diri? Ya, karena ketika masuk masa pubertas ada perubahan-perubahan, baik secara psikis ataupun secara fisik pada diri kita. Kita pada awalnya itu akan merasa berbeda dengan teman-teman kita. Loh, aku kenapa ya? Kok suaraku paling besar? Loh, kumisku kok sudah tumbuh ya? Nah, itu akan mengurangi kepercayaan diri. Tenang anak-anakku, kalian tidak perlu takut menghadapi masa pubertas, tidak perlu tidak percaya diri, karena ini memang sudah fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang insya Allah pasti mengalami masa pubertas ini. Tentunya kalian bisa berkomunikasi dengan orang tua yang mempunyai pengalaman. Lalu yang kelima ya, mulai susah untuk diatur. Jadi anak-anak yang masuk ke masa pubertas ini mulai susah diatur. Karena apa? Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya itu sudah bisa, sudah mampu dan sudah mandiri. Aku loh sudah bisa ini. Jadi nggak usah ngatur-ngatur lagi. Nah, itu ya. Ini dampak secara psikologis. Makanya ketika kalian mulai merasakan hal ini, semakinlah kalian itu banyak berdiskusi dengan orang tua.